Kali ini kita akan buat roti lagi, udah lama rasanya nggak buat roti. Sebelum kita lanjut ke pokok permasalahan nih, kalian bisa lihat ya. Rotinya bener-bener lur, empuk, lembut, menul, padat. Nih, kalian bisa lihat ya. Dipencet ini mentul gitu loh, padat, nggak kempes. Dan dalamnya sangat lembut dengan serat yang banyak juga halus seperti ini. Dari sekian banyak resep dan metode roti, ini adalah yang paling dan sangat rekomen. Dan ini best sellernya ya selama membuat roti, bener-bener deh. Kalian harus coba. Karena apa? Karena pada kali ini kita akan buat roti tidak menggunakan ragi buatan pabrik, tapi ragi alami. Dan ini banyak digemari oleh pecinta roti dengan gaya hidup yang sehat. Karena roti dengan ragi alami ini jauh lebih sehat jika dibandingkan dengan roti yang menggunakan ragi buatan pabrik. Gak ada salahnya kan kalau kita coba ini. Seperti yang kita ketahui, banyak keunggulan menggunakan ragi alami ya dibandingkan dengan ragi instan buatan pabrik itu. Ragi alami ini hanya menggunakan mikroorganisme yang bermanfaat berasal dari bahan yang alami, bukan dari yeast atau ragi buatan. Nah, konon katanya roti yang difermentasikan secara alami akan 100% sehat karena tidak ada bahan tambahan buatan. Oke lur, langsung aja kita akan buat dulu bagaimana caranya membuat ragi alami. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Halo, hari ini kita akan mencoba buat ragi dari bahan alami, yaitu kita akan menggunakan sebutir sebuah apel. Nah, sekarang kita langsung aja. Satu buah apel ini harus dicuci bersih dulu dan kemudian kita kupas ya. Dan usahakan alat-alat yang kalian gunakan itu steril dan bersih, seperti pisau bahkan tangan kita sendiri ya. Nah, kalau udah kita potong-potong dulu ya. Potong-potong apel, siapkan botol yang udah disteril, isi dengan air. Nah, sterilisasi botol kalian rebus kemudian keringkan. Kalau udah kita masukkan, tutup rapat, goncang-goncang sedikit. Inapkan 1 kali 24 jam pada suhu ruang. Nah, bagaimana hasilnya keesokan hari? Kalian bisa lihat ini adalah hari kedua rendaman apel. Ritual yang kita lakukan dikocok-kocok sebentar. Udah terlihat tadi bubble-bubble yang kecil, kemudian buka tutup. Kurang lebih 1 menitan, kembali ditutup dengan rapat. Airnya juga masih bening ya. Ini dia kesimpulannya hari kedua, air masih bening, bubble sedikit, aroma apel masih kuat. Nah sekarang ketika hari ketiga, bubble udah mulai bertambah, ini kita kocok sebentar sebelum kita buka. Kalian bisa lihat bubble-nya udah mulai menebal. Gunanya kita membuka tutup ini setiap saat, setiap hari itu agar gasnya itu nggak terkumpul dan bisa meledak ya. Untuk hari ketiga ini kita tutupnya tidak terlalu rapat. Nah, pada hari keempat, bubble-nya udah mulai banyak, makin bertambah dan airnya udah keruh. Untuk hari keempat ini, karena bubble-nya udah banyak, tidak dikocok ya. Nih kalian bisa lihat sangat cakep banget dan fermentasinya udah berlangsung dengan baik. Kita buka semenit lalu tutup kembali, tidak rapat. Ini kesimpulannya hari keempat. Pada hari kelima, bubble-nya udah semakin banyak tapi lebih renggang-renggang ya. Nih seperti ini, dan juga buah apelnya udah mengapung. Biasanya ini terjadi pada fermentasi hari keempat dan kelima. Terlihat buah apelnya udah mengapung dan banyak gelembung udara, itu tandanya ragi sudah terbentuk dan siap kita gunakan. Nah, waktu fermentasi itu nggak berpatokan harus sekian hari ya, karena pada percobaan ini, hari keempat bubble-nya udah banyak, tandanya udah siap kita gunakan. Finally, ternyata membuat ragi alami itu sangat mudah walaupun membutuhkan waktu. Gimana? Ternyata memang mudah ya buat ragi alaminya. Sekarang langsung aja, ini 1 botol ragi apel tadi itu airnya keruh ya, kalian bisa lihat. Dan potongan apelnya pun udah mengapung atau berada di bagian atas. Sekarang kita saring dulu. Ini pada fermentasi hari keempat sebenarnya udah bisa dibuat ya. Bubble-nya juga udah banyak. Tapi ini Mama Eci buat setelah fermentasi kelima. Nah, ini air fermentasi apel. Ini mau Mama Eci ukur dulu. Jadi ternyata kita dapatkan dari air yang 180 ml itu menjadi 200. Jadi ini Mama Eci dibagi 2. Setiap bagiannya mengandung 100 ml air fermentasi apel. Nah, ini 100 ml yang pertama. 100 ml ragi apel yang akan kita tambahkan dengan 100 gram tepung terigu protein tinggi.
Kemudian kita aduk perlahan aja sampai tercampur merata seluruhnya, tidak ada lagi tepung yang kering. Sehingga konsistensinya ini menyerupai pasta yang kental ya. Nah kalau udah, kita tutup dan letakkan pada suhu ruang sampai beberapa jam. Sehingga terbentuk hasil fermentasi seperti ini, banyak bubble-bubble juga berserat. Ini kita sebut dengan adonan biang. Adonan biang ini siap kita gunakan atau kalian masih bisa simpan di kulkas dalam jangka waktu 1 minggu. Tapi jangan lupa ditutup juga ya. Nah, sekarang kita akan mengolah yang sisa 100 ml air rendaman apel tadi yang juga kita tambahkan dengan 100 gram tepung terigu protein tinggi. Caranya juga masih sama. Ini kita aduk sampai tercampur merata seluruhnya. Tutup rapat dan biarkan juga pada suhu ruang 1-2 jam, yang pasti sampai seperti ini nih. Kalian bisa lihat banyak bubble-bubble dan sarang-sarang yang cakep banget ya. Fermentasinya berjalan dengan sempurna. Jika kalian goyang-goyang itu jiggly. Nah, tiba saatnya kita akan buat roti yang menggunakan ragi apel. Untuk di awal biang aja kalian udah bisa lihat ya. Nih, biangnya aja udah terlihat bahwa terjadi fermentasi antara ragi apel juga dengan tepung yang kita campurkan. Ini kita tuangkan dulu pada wadah. Tambahkan dengan 1 butir telur ukuran sedang. Aduk dulu. Kemudian masukkan 25 ml air. Ini aduk kembali. Air suhu ruang ya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi. Kemudian susu bubuk full cream. Dan 3 sendok makan gula pasir. Ini aduk kembali. Terus ini kita campurkan. Langsung aja kita lanjut menggunakan tangan ya, biar lebih bisa merasakan konsistensi adonannya. Dan ini kita folding bolak-balik terus dari bowlnya ini burem. Ini kita folding balik-balik, angkat seperti ini sampai setidaknya bowlnya udah kembali terang. Nah, kalau udah, tambahkan garam juga margarin. Ini juga kita campurkan sampai tercampur dengan baik. Margarinnya udah nggak kelihatan kuning sendirian. Nah, ini kurang lebih ya di bawah 1 menitan ya, karena kita di sini tidak menggunakan ulen dan mixer. Yang pasti sampai semua unsur adonan ini menyatu. Nah, ini lebih bening lagi ya bowlnya, dan adonannya tidak terlalu melekat-lekat banget, tapi cukup lunak. Kalau udah, kita istirahatkan dulu. Bungkus, ditutup plastik apa aja nih, biarpun kresek tapi tetap bersih loh ya. Nah, ini Mama Eji fermentasikan selama 2 jam, hasilnya seperti ini. Memang jika kita menggunakan ragi alami atau ragi buatan ini, proses fermentasinya itu memang agak lama ya. Tadi udah kita satukan lagi dulu, dibolak-balik, ditekan, digulung, difolding sambil mengeluarkan gelembung-gelembung atau udara yang terjebak di bagian dalam adonan. Nah, udah seperti ini, udah bagian permukaannya juga halus mulus. Usahakan halus dan mulus, dan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian sama besar. Kalau udah, setiap bagiannya kita rounding dulu ya. Caranya seperti ini, kalian tekan perlahan terus membentuk bulatan. Ini hasilnya akan mulus dan lebih mudah, dan kalian bisa lihat nih seperti ini, halus mulus, adonannya lunak tapi tidak melekat-lekat. Nah, ini semuanya sama, ditekan sambil seperti diurut-urut gitu, dipijet. Tapi bentuk bulatan ya. Nih, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah, kita siapkan loyang. Boleh loyang apa aja ya. Di sini Mama Eji menggunakan pirek ini aja, loyang kaca, dan dialasi dengan baking paper. Nih, cara untuk meletakkan baking paper agar lebih mudah, lebih nurut aja baking papernya ke loyang. Dan ini tadi 1 kali pembentukan sebelum kita letakkan lagi di loyang, karena ini adonannya juga agak lunak, bisa kita bulatkan kembali agar bentuknya itu lebih membulat gitu loh ya kan. Setelah kita letakkan tadi itu agak
bleber sedikit. Nah, sambil kita bulatkan kembali dan letakkan di dalam loyang. Nah, tahapan selanjutnya ini akan kita proofing dulu karena kita menggunakan ragi alami, beda ya dengan ragi buatan pabrik. Ini masa waktu proofingnya Mama Eji 2 jam. Jadi 1-2 jam tergantung lagi suhu ruangan ya. Yang pasti lebih lama dari kalau kita menggunakan ragi instan buatan pabrik. Nih udah melembung seperti ini, olesi dengan kuning telur, dicampur susu perlahan aja. Nggak usah diolesin kuning telur juga nggak apa-apa, kalian semprot aja atau olesi dengan air. Siap kita oven, dan sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu dengan suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Sekarang turunkan suhu menjadi 180 derajat Celcius. Kita gunakan api bawah selama 10 menit dulu. Nah, panggang pertama ini kita hanya menggunakan api bawah 10 menit. Setelah itu lanjutkan lagi memanggang api atas dan bawah selama 25 menit. 20-25 menit yang. Tapi jika sebelum 25 menit bagian atas itu udah mulai kecoklatan lagi, kalian bisa matikan api atasnya ya. Jadi tetap harus diawasi, disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, seperti ini nih. Kalau udah keluarkan selagi hangat, ini kita olesi dengan butter atau margarin. Ini wanginya, wangi sekali aromanya itu loh. Dan bagaimanakah? Oh ya, ini masih panas-panas ya, harus kita keluarkan dulu dari loyang atau cetakannya agar bagian bawahnya nanti tidak berkeringat. Nih seperti ini nih, terlihat gino menul. Kalau udah dingin, ini kita sobek dulu bagian sisinya nih seperti ini ya, tinggi melembung loh. Jadi nggak kalah juga ragi buatan kita sendiri, ragi alami dibanding dengan ragi buatan pabrik tuh. Ditekan-tekan itu menul-menul kembali lagi seperti semula. Dan saat kita sobek, kalian bisa lihat seratnya. Halusnya lur. Halus banget ya. Wih, ini Mama Eji paling bahagia seumur hidup ini. Benar-benar ini tidak ada bandingannya dari seluruh roti yang udah pernah Mama Eji buat. Hasil rotinya ini padat, empuk, lembut, dan seratnya sangat halus juga banyak. Roti dengan fermentasi dan proses yang cukup lama ini mirip dengan sourdough ya, cuman ini sama sekali tidak berasa asam. Kalau sourdough itu asam dan teksturnya lebih sedikit keras juga kering. Jadi kelebihan roti ini tebal, empuk. Nih seperti ini ya, tuh biar kita tekan-tekan tuh udah kembali lagi seperti semula. Juga pastinya lebih sehat. Sehat karena jenis roti ini mudah dicerna oleh usus, biasanya dikonsumsi oleh orang yang sedang berdayat atau orang-orang yang memiliki beberapa penyakit dengan pantangan makan makanan yang mengandung ragi buatan pabrik. Nah, bagi kalian nih yang ingin rotinya berumur panjang lebih dari 3 hari, bisa sampai mencapai 6 hari, tetap lembut dan empuk tanpa merubah rasa dan juga tanpa menggunakan bahan pengawet yang mengandung bahan-bahan kimia, kalian bisa menggunakan metode ini. Nah, ternyata bisa ya kita buat roti dengan umur yang panjang, tapi tetap harus menggunakan metode dan tidak menggunakan bahan tambahan atau bahan kimia, bahan pengawet apapun. Pastinya dapat kita konsumsi dengan aman juga nyaman. Nah, kalau rotinya udah nggak panas lagi, kalian bisa masukkan dalam plastik lalu letakkan dalam wadah yang kedap udara sehingga bisa membantu agar roti ini tetap awet, tidak kering, dan juga tetap lembut. Oke ya, nah sampai di sini dulu kita berbagi, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.